Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Muhammad Rizky Ramadan sebagai asprak dari kelas Praktikum Manajemen Data MB4604. Jadi ini buat teman-teman sekalian yang mungkin kemarin nggak hadir ketika pertemuan terakhir Manajemen Data yang membahas modul 3. Ini modul 3 adalah pembahasannya penggunaan SQL untuk sistem database. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin nggak hadir, terus mungkin ada yang belum paham juga. Ini aku bakal kasih tutorial gimana sih ketika pas kemarin di lab itu. Nah, jadi yang 3 ini kita bakal bikin tabel kayak gini nih. Jadi ini tabel-tabelnya ini. Nah, kita inputin. Jadi mereka tuh connect ini kan tuh. Misalnya tipe mobil ini tuh jenis mobilnya connect sama armada di jenis mobil armada ini. Terus di tabel sewa ini connect sama kode sewa ini gitu. Kayak gitu. Pokoknya kita bakal bikin kayak gitu. Oke, langkah pertama itu kita buka dulu XMPP. Buka XMPP, terus seperti biasa kita start Apache dan MySQL. Pastiin ini hijau ya, berhasil run, nggak error. Kalau misalnya error, coba di start lagi. Kalau misalnya MySQL-nya masih error juga, coba cari di YouTube aja tutorialnya ya. Karena kalau misalnya dikasih tahu di sini jadi terlalu panjang videonya. Nah, kalau udah berhasil itu, sekarang kita buka HiDSQL. Ini ada HiDSQL. Buat yang belum download HiDSQL itu bisa search di Google Chrome. Ini bisa search aja di sini HiDSQL ya. Download gitu ya. Nah, ini pencet di sini tuh ada. Pencet ini. Nanti ada installer ini, kalian pencet aja itu nanti otomatis bakal ke download. Udah. Bagian itu udah beres. Sekarang kita bikin. Ini kan tadi banyak tabel-tabel itu kita bikin. Sekarang pencet new aja. New. Ini namanya unnamed aja nggak apa-apa. Boleh diganti sih boleh. Tapi nggak apa-apa, unnamed aja. Open. 2 kali pencet opennya. Sampai muncul kayak gini. Nah ini kita bakal. Tadi kan namanya. Nih. Sewa mobil judul database-nya ya. Jadi kita bikin. Create database. Ini zoom aja. Create database sewa mobil. Titik koma. Kita enter. Nah, ini error gara-gara sebelumnya kan laptop ini udah pernah dipakai buat praktikum gitu ya. Jadi udah pernah dipakai si create database ini di sini. Gara-gara gitu udah pernah dipakai, jadi kayak waktu itu juga pernah diajarin. Itu kita drop database. Drop database sewa mobil. Jadi kosong kan? Ini refresh dulu karena tadi masih data yang sebelumnya. Kayak gini. Drop database sewa mobil akhirnya udah gitu kan. Nah ini udah, kalau udah di run itu klik kanan terus uncomment. Dan ini jadi biar nggak keren lagi nantinya. Nah udah drop database sewa mobil, sekarang kita baru create database sewa mobil titik koma. Terus kita run. Ini udah berhasil, database sewa mobil udah kebuat. Nah itu tuh kalau misalnya udah dibuat ini harusnya muncul di sini, tapi ini belum ada. Kita tutup dulu aja. Refresh. Jadi kalau mau refreshnya tutup dulu. Refresh. Buka lagi. Nah ini ada sewa mobil. Sekarang kita ini di unnamed dulu aja biar nggak keren lagi. Uncomment. Nah udah kayak gini. Kita pencet ini sewa mobil. Nah ini di bawah otomatis jadi ada tulisan use sewa mobil. Nah ini berarti udah bisa dipakai. Sekarang kita pakai nih si use sewa mobil gitu kan. Nah database sewa mobil. Pertama ini ada tabel tipe mobil misalnya. Ya yang pertama di sini ada tabel tipe mobil. Nah ini aku udah bikin query-nya biar lebih cepat aja, karena kalau misalnya dijelasin ini terlalu lama. Kita bikin tabel tipe mobil. Nah ini codingannya. Kita copy aja. Kalau kemarin di kelas diajarin bikinnya gitu dari awal kayak gimana, tapi ini biar cepat aja di video. Jadi create table tipe mobil dalam kurung gitu ya. Nah table tipe mobil ini isinya ada jenis underscore mobil dan juga harga underscore sewa gitu kan. Nah kita tulis tipe mobil dalam kurung isinya jenis underscore mobil. Jenis mobil ini dibikinnya varchar 10 karena kan jenis mobil macam-macam gitu, SUV, MPV, sedan segala macam. Itu kita bikin aja varchar dan ininya limitnya 10 aja. Ini kita set sebagai primary key gitu ya. Terus harga underscore sewa ini integer tipenya karena harga itu kan angka gitu ya. Harga nomor. Jadi kita udah integer tutup kurung titik koma kita run. Kalau udah di run itu berhasil kan, di sini nggak ada tulisan error berarti berhasil. Kita tutup, kita blok, uncomment gitu. Enter lagi.
Kita lanjut ke udah create tipe mobil. Sekarang kan udah bikin tuh tadi tabel tipe mobil. Nah, di tabel tipe mobil itu ada sedan, MPV, SUV. Terus harga sewanya ini gitu ya. Kita masukin. Insert itu tipe mobil. Masukin. Nah, gini. Ya, insert. Jadi dimasukin ke tabel tipe mobil tadi yang isinya kan jenis mobil sama harga mobil ya. Tadi harga sewa di sini ya. Nah, tutup kurung terus values. Ini values jadi maksudnya kayak oke, di dalamnya itu nilainya adalah ini gitu. Values. Nah, ini dalamnya nih sedan 350.000 gitu kan. Ini sesuai tuh. Sedan 350.000, MPV 400.000. Kayak gitu ya, SUV. Udah ini udah berhasil semua dimasukin di tipe mobil, kita run. Gak ada error, berhasil. Kalau udah kita tutup, blok, klik kanan uncomment. Enter buat bikin query baru lagi. Tadi udah berhasil insert tipe mobil. Sekarang kita bikin, kan ada tipe mobil, sekarang tabel armada. Ini ada tabel armada, kita bikin tabel armada. Jadi itu semua tabel-tabel yang ada di sana kita harus bikin semua sampai jadi kayak gini. Set kayak gini ya, kayak tabel armada yang isinya adalah kode mobil. Itu dibikin varchar 10, dia kode gitu kan, unik, jadi dibikin primary key. Terus jenis mobil itu varchar 10 juga, merek mobil kita varchar, dan juga dibikin 20 karena merek kan macam-macam, Nissan, Daihatsu gitu ya, bisa banyak namanya. Jumlah penumpang itu integer karena angka, jumlah mobil juga integer karena angka. Ini foreign key-nya jenis mobil, referensinya tipe mobil. Jadi kan ini dibikin foreign key gitu ya, foreign key dan juga references. Karena nyambung gini. Ini foreign key-nya jenis mobil. Jadi ini bisa buat kayak nyambung keluar gitu. Foreign key-nya jenis mobil. Tuh, foreign key-nya jenis mobil ngereferensi ke tipe mobil. Tuh, ngereferensi ke tipe mobil dari armada ini, ngereferensi ke tipe mobil gitu ya. Jadi biar nyambung nantinya. Biar kayak di tabel itu nyambung gitu kan. Udah, kita run. Berhasil. Kita blok, klik kanan, uncomment. Enter. Terus ini kita masukin sekarang, kan tadi armada udah ya, sama kayak tadi yang si tipe mobil juga. Sekarang insert into armada. Armada kan tadi tabel udah bikin, sekarang insert into armada. Nah, armada itu kan tadi kode mobil, jenis mobil, segala macam gitu ya. Ini A01 sedan Civic 41. Itu tuh sesuai sama ini, A01 sedan Civic 41, kayak gitu angkanya. Nah, disesuaikan udah kayak gini, sampai yang terakhir EC01 SUV Terios 61, ini kan. Jadi A01 itu kode mobil, sedan itu jenis mobil, Civic itu merek mobil, 4 itu jumlah penumpangnya, 1 itulah jumlah mobilnya, gitu. Jadi tabelnya kayak gitu. Di run udah berhasil itu. Pokoknya ketika di run gak muncul error, berarti itu berhasil. Blok, klik kanan, uncomment. Enter lagi, kita bikin query baru lagi. Sekarang tabel yang belum. Sini ada tabel pelanggan ya, yang di bawah sini. Kita bikin si tabel pelanggan itu. Create tabel pelanggan, di blok aja. Atau misalnya mau nulis sendiri boleh, nanti buat sebagai latihan gitu ya. Nah, ini create table pelanggan. Di pelanggan ini isinya adalah nomor pelanggan, jenis pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan gitu ya. Tuh, sesuai. Nomor pelanggan, jenis pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Jadi kita masukin sesuai. Kayak tadi varchar 10, jenis pelanggan varchar 20. Ini set sebagai primary key nomor pelanggannya. Kita run. Udah berhasil, kita blok. Kanan, uncomment. Enter lagi. Sekarang udah dibikin tabel pelanggan, kita masukin lagi. Masukin ke yang tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu datanya ada ini tuh. Pelanggan, nomor pelanggan, pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Values. Nah, buat isinya 001. 001 itu nomor pelanggan. Personal itu jenis pelanggannya, nama pelanggannya Andi. Alamat pelanggannya di Bandung gitu ya. Ini berhasil berarti. Ini udah, kita run. Tuh, udah beres. Kita blok aja, klik kanan, uncomment. Nah, ini kan sesuai tuh. 003 personal Cindi Bandung gitu ya. Tuh. 03 personal Cindi Bandung gitu ya. Kayak gitu. Next. Sekarang kita bikin tabel sewa nih. Nah, ini sewa kan namanya. Kita bikin tabel yang sewa. Pokoknya sampai semua tabel ini keren semua gitu. Berhasil. Ini create table sewa. Nah, ini create table sewa. Tabel sewa ini isinya banyak tuh. Ada kode sewa, nomor pelanggan, tanggal sewa, total mobil, tanggal kembali, total harga, denda, foreign key gitu ya.
Nah itu isi-isinya tadi yang itu ya. Tuh. Kode sewa, nomor pelanggan, tanggal sewa, total mobil, tanggal kembali, total harga, denda. Nah itu dimasukin semua. Ditulis. Tipenya apa, varchar, terus 10 misalnya. Kode sewa ini jika pernah miliki karena unik gitu. Terus yang tanggal ini dibikin date karena tanggal gitu kan. Nanti otomatis jadi dianggapnya sama si ininya, sama sistemnya tanggal dia gitu kan. Nah ini kita run dulu, run. Berhasil. Kita blok. Klik kanan, uncomment. Tabel sewa udah dibuat. Sekarang kita masukin ke tabel sewa itu. Insert into sewa. Tuh, sama. Stepnya sama terus. Si codingannya juga sama, cuman beda isi-isinya aja kan. Karena insert intonya jadi ke sewa. Terus isinya apa aja sih sewa ini gitu kan. Tuh, S001 itu kode sewa. 002 itu nomor pelanggan. 2019 01 02 itu tanggal sewanya. Total mobil yang dipinjamnya, yang disewanya 2 gitu ya. Terus tanggal kembalinya 2019 01 02, berarti di hari yang sama gitu ya dipakainya. Terus harganya 70.000 dan dia nggak kena denda, berarti aman gitu ya. Udah, kita run aja. Berhasil, blok, klik kanan, uncomment. Oke. Nah, sekarang create table detail sewa. Udah 4 kan, udah tabel, udah dibikin 4 gitu ya. Tuh. Ini udah. Sekarang tinggal detail sewa. Nah, detail sewa ini query-nya. Tuh, create table detail sewa. Itu ada kode sewa, kode mobil gitu tuh. Kode sewa dan kode mobil. Terus yang pertama S001, A01 gitu ya. Nah, ini kita set gini aja kayak tadi. Set sebagai primary key kode sewa dan kode mobilnya. Foreign key-nya kode sewa nih. Kode sewa itu referensi ke sewa. Jadi dari detail sewa itu ngereferensi ke sewa. Tuh, detail sewa ngereferensi ke sewa. Detail sewa tuh. Yang kode sewanya ngereferensi ke sewa. Yang kode mobil ngereferensi ke kode mobil armada. Makanya dibikin kodenya gini. Tuh. Foreign key, kode sewa ngereferensi ke sewa, kode sewa. Yang kode mobil ngereferensi ke armada, kode mobil gitu. Oke, kita run aja. Udah, kita blok. Klik kanan. Uncomment. Udah. Ini adalah query terakhir. Insert into. Detail sewa. Copy aja. Terus paste. Nah, detail sewa itu tadi kan kode sewa dan kode mobil. Contohnya ini tuh. S001 A01. Kode sewanya 001. Kode mobilnya A01. Kita masukin S. Itu sesuai kode sewanya S001. Kode mobilnya A01. Dimasukin sampai beres. Sampai paling bawah. Sudah sampai titik koma. Enter. Udah berhasil semua berarti. Oke, ini uncomment. Artinya semua tabel yang tadi ada di sini itu udah dibikin kan, insert create table tipe mobil, create table armada, create table sewa, create table detail sewa, create table pelanggan, dan juga masing-masing udah di insert into. Nah, artinya ini udah beres nih di codingannya. Sekarang kita cek di XAMPP ini, di Explorer nih ada Explorer. Nah, itu kita cek dulu di sini di OSC, terus buka ke htdocs ya. Nah, di sini tuh harus ada folder namanya datman yang isinya ada 19 ada 19 file tuh. Nah, ini dapatnya dari mana? Kalau misalnya kan ini tuh harusnya praktikumnya di kampus ya, jadi pakai komputer kampus gitu. Jadi di kampusnya emang udah di set ada gitu sih data itu. Nah, kalau emang belum ada, makanya kemarin aku pas di kelas tuh ngirim di grup WA nih di praktikum mandat ini. Aku ngirimin. Nah, ini ada tuh. Kalian download aja. Save as gitu ya misalnya. Save as ke OSC. Terus di ini XAMPP. Terus pilih htdocs. Nah, ini pilih datman gitu ya. Tapi sebelum itu gini deh. Kita buka filenya dulu. OSC gitu kan. Ini muncul ketika buka file tuh OSC gini. Kalian buka XAMPP, terus buka htdocs. Nah, di sini tuh kalian bikin new file, terus folder gitu ya. Namain datman. Nah, tapi karena aku udah ada gitu ya, udah pernah bikin di atas pasti nggak bisa ya karena udah pernah bikin. Jadi udah buat contohin aja. Nanti kalian bikin kayak gitu. Udah bikin gitu, bikin kan ada, jadi ada di sini datman gitu ya. Nah, udah kayak gitu. Kalian ini misalnya save as. Tuh, save as. Terus masuk ke yang OSC tadi. XAMPP, htdocs, datman, Nah, ini save di sini.
Nah itu juga yang ke bawahnya, ini save as, save as, save as, save as, semua ini di download sampai sini nih ya, sampai tampil jumlah jenis film .php. Nah yang modul 3 ini nggak usah. Ini tuh yang codingan yang aku tadi buka nih. Ini kalau dibuka tuh ini buat tutorial query-nya nih. Nah buat tutorial query-nya aja. Itu nggak usah di download itu. Ya udah, ini semua di download. Dan ketika kalian buka SMPP Explorer, terus kalian buka data ini OSC, terus apa nih OSC ya, terus kalian buka SMPP, kalian buka htdocs, pastikan ada folder Datman. Ketika dibuka ada semua ya, ini total tuh, kontrol aja, set diambil gitu misalnya 19 atau misalnya 17 deh kalau nggak salah. Ini kayaknya mungkin ada image yang keambil atau gimana. Yang jelas ini tuh ya, semua yang aku kirim di WA itu yang tadi aku tunjukin ada kayak gitu ya. Oke, itu udah ada. Minimize aja si XMPP-nya, minimize. HDSQL-nya kita minimize. Oke, sebelum minimize, sebenarnya kan tadi udah dibikin ya tabel semua. Ngebuktiin kita udah run semua belum sih? Maksudnya udah si tabel itu udah kebikin semua belum sih? Caranya gini, karena kan tadi buat munculin semua mobil itu harus refresh ya. Sekarang juga buat munculin tabel-tabel tadi di sini tuh harus refresh. Jadi kita refreshnya tutup dulu, refresh, set. Nah ini muncul di sini semua mobil ya. Kita pencet klik panah yang di pinggir ini, tet. Nah ini muncul armada misalnya, kan tadi kita bikin create table armada. Nah di sini ada data nih, pencet data. Nah ini ada muncul tuh sesuai yang kita masukin. Armada tuh, tabel armada tuh yang datanya adalah ini. Kita pencet detail siswa, datanya ini ada semua, berarti aman. Pelanggan ini ada semua, oke. Sewa ini ada semua juga. Tipe mobil, oke, udah sesuai gitu ya. Nah ini berarti udah beres. Sekarang kita ke XMPP udah ya, yang tadi dipastikan ada. Di itu juga udah ada di filenya gitu ya, di foldernya. Nah langkah selanjutnya kita buka Google Chrome. Di Google Chrome ini kita tulis kayak gini, http:// gitu ya, garis miring, sorry biar kelihatan, localhost garis miring lagi Datman garis miring lagi praktikum.html gitu ya, kayak gini, terus enter kalian. Nah pastikan yang muncul ini ya, tuh sama persis harus muncul kayak gini. Nah perintahnya di modul itu ini sebagai tugas kalian ya. Nah yang harus dikumpulkan sama kalian itu ini gitu. Nah ini untuk tampilkan jumlah mobil yang termasuk kelompok mobil jenis sedan. Caranya klik menu tuh, tampilkan jumlah mobil berdasarkan jenis, maka akan muncul berikut gitu ya. Nih ini di sini ya, tampilkan jumlah mobil berdasarkan jenis katanya, pencet. Disuruhnya misalnya sedan, hitung, set. Nah ini 2 misalnya dapat ya, kalian screenshot aja. Ini screenshot, nah kayak gini screenshotnya, set, screenshot. Kalian masukin ke laporan Word kalian, itu ikutin kayak gini. Misalnya satu, menampilkan jumlah mobil yang termasuk kelompok mobil jenis sedan gitu. Nah kalian SS-in kayak gini tuh, jumlah mobil dengan jenis sedan sama dengan 2 yang tadi udah kalian SS tuh, tapi kelihatan ininya ya, kelihatan localhost Datman tampil jumlah jenis kayak gitu ya, intinya harus kelihatan. Udah kayak gitu, DSS kan tadi ya dimasukin ke sini. Nah berikut adalah tampilan tabel armada di DBMS. Nah ini dicek. Nah kalian buka ini armada. Nah ini SS juga kalian screenshot gitu ya, terus diginiin. Nah segini aja, SS aja. Nah kayak gitu, nanti dimasukin di bawahnya. Di bawah tadi kan udah nge-SS ini, di bawahnya tuh kayak ini adalah tabelnya. Terus interpretasiin kayak dapat disimpulkan bahwa jumlah mobil dengan jenis sedan adalah 2 kayak gitu. Terus yang kedua, tampilkan merek mobil yang pernah dipinjam oleh Budi. Ini kayak gini tuh, samain aja. Jadi nomor 2, menampilkan merek mobil yang pernah dipinjam oleh Budi. Kamu buka HDSQL-nya, buka si tadi Google Chrome-nya. Ini balik lagi aja. Disuruhnya di modulnya bukan nomor berapa misalnya.
2. Tampilkan peminjaman mobil oleh pelanggan. Pencet ini berarti. Disuruhnya siapa? Budi misalnya, Budi cari. Nah, SS lagi. Tuh. Samain aja. Tampilan berikut adalah tampilan hasil pencarian mobil yang dipinjam oleh Budi. Kayak gitu. Jadi tampilannya samain aja kayak di modul kayak gini. Kayak gitu. Ya, sampai akhir ini diikutin aja. Kasih kesimpulan masing-masingnya. Jadi dapat simpulkan bahwa kode sewa S05 tanggal kembali denda dapatkan adalah jumlah dendanya adalah segini misalnya kayak gitu. Ya, ikutin modul aja. Untuk tadi kan data-datanya itu udah aku kirim di grup juga, di grup Kumandat ini. Udah dikirim, semua di download kayak tadi ya. Semua ikutin aja ininya, prosedurnya kayak yang aku contohin di video ini. Terus di modulnya ada di sini ya. Ini dibuka aja dan ikutin kalian di sini nih. Tuh. Kayak tutorial ini. Kasih keterangan masing-masing. Udah deh, kayak gitu aja. Dibikin di Word, jangan lupa identitasnya, save as PDF, dan nanti di submit di sini ya. Untuk deadline-nya itu maksimal hari ini pokoknya ya. Hari ini jam 6 sore. Oke, terima kasih.